Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesalahan Kang Sani Uya ini banyak ya di dalam video-videonya. Salah satunya ketika Kang Sani Uya membacakan ibarah yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin ini, Kang Sani Uya menghilangkan 4 baris pertanyaan pokok yang ada di dalam tulisan ini dan menghilangkan kalimat-kalimat atau tulisan kitab para ulama. Ini bukan masalah sepele ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu subscriber dari channel saya, sobat-sobat, yang pro tentunya dengan dakwah pencerahan saya, dengan nama akunnya Buah Akal, sobat-sobat. Dan dia di kolom komentar channel saya memberitahu saya bahwa dia sudah coba-coba membuat channel dan mengupload satu video, sobat-sobat. Dia meminta saya untuk melihat video tersebut, sobat-sobat. Dan ya, saya pun membuka channel dari Buah Akal tersebut, sobat-sobat. Dan ternyata isinya sangat luar biasa. Ya. Dan tentu saja mencengangkan bagi yang kontra, apalagi bagi para muhibinnya Sani Uya, ya, seorang santri yang sangat dielu-elukan, ya, mungkin ya sejajarlah, ya mereka sejajarkanlah dengan Gus Baha. Kalau Gus Baha kan mereka elu-elukan itu di angkatan senior mereka. Sedangkan Sani Uya ini, ya, mereka angkat-angkat, mereka elu-elukan sebagai yang terdepan, sebagai yang terbaik, sebagai yang cerdas, ya, yang gigih melawan Wahabi. Di kalangan junior, di kalangan muda, di kalangan santri, sobat-sobat. Tetapi ya, video nanti ya yang akan saya tampilkan, akan saya tayangkan, ya, membongkar kelicikan Sani Uya dalam membaca kitab. Ya. Ternyata ya Sani Uya membaca kitabnya ada yang dilampaui, ada yang diloncati untuk mengaburkan substansi sebenarnya dan menggiring opini ke arah yang diinginkannya sesuai dengan ya amalan bid'ah yang dilakukannya. Dia sengaja meloncati beberapa baris kalimat dari kitab kuning yang dibacanya agar mungkin inilah, ya, karena inilah maka ustadz-ustadz yang disebut oleh Sani Uya Wahabi tidak menghiraukan tantangannya, ya, dianggap angin saja tantangannya, bahkan ya dianggap sampah. Mengapa Salafi itu, Ustadz-Ustadz Salafi tidak menjawab tantangan Sani Uya?
Ini orang tidak kenal salafi. Astaghfirullah, naudzubillah min dzalik. Kasihan banget dengan Sani Oye saya itu. Wahabi itu kelasnya tinggi-tinggi di Indonesia. Ini orang seperti Sani ngajak teriak-teriak dan sebagainya. Terus terang saja, mereka itu jangankan sampai menjawab tantangannya, mungkin tidak pernah menoleh terhadap video Sani Oye, atau tidak pernah membuka. dianggap sampah saja gitu pemikirannya Sani Oye. Sani Oye-nya dianggap sampah. Ya karena apa? Karena perbuatan dia yang curang dan licik tentu saja tidak amanah. Ya, untuk apa kan? Berdebat, berdiskusi, live dengan orang seperti ini. Kalau sudah tidak ada sikap amanah, ya percuma saja. Ya, dia akan menghalalkan apapun demi yang membela amalan bid'ahnya, demi tujuannya yang sesuai dengan hawa nafsunya, sobat-sobat. Baiklah sobat-sobat, kita simak saja videonya. Jadi kesalahan Kang Sani Uye ini banyak ya di dalam video-videonya. Salah satunya ketika Kang Sani Uye membacakan ibarah yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin ini, Kang Sani Uye menghilangkan 4 baris pertanyaan pokok yang ada di dalam tulisan ini, dan menghilangkan kalimat-kalimat atau tulisan kitab para ulama. Ini bukan masalah sepele ya Kang, tetapi kejahatan yang sangat besar. Menghilangkan 1 kalimat saja tidak boleh, apalagi menghilangkan puluhan kalimat. Dan kalimat pertanyaan ini adalah pertanyaan penting, sebab sang penanya ingin bertanya kepada mufti, kalau tradisi menjamu makanan atau menyuguhkan makanan di keluarga mayit akan diberantas atau dihilangkan oleh pemerintah. Kemudian masyarakat diajak kembali kepada sunnah. Apakah pemerintah yang sayang terhadap rakyatnya jika menghilangkan tradisi ini akan mendapatkan pahala? Nah, ini kalimat pertanyaan yang beliau hilangkan. Di sini disebutkan, فَهَلْ لَوْ أَرَادَ رَئِيسُ الْحُكَّامِ بِمَا لَهُ مِنْ رِفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى الْأَهَالِ بِمَنْعِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ ليعودوا إلى التمسك بالسنة السنية المأثورة عن خير البرية وإلى عليه ربه صلاة وسلاما حيث قال اصنعوا لآل جعفر طعاما يثاب على هذا المنع المذكور أفيدوا بالجواب بما هو منقول ومسطور. Artinya, apakah jika kepala pemerintah yang lembut dan sayang kepada rakyatnya, kalau melarang sama sekali tradisi agar mereka kembali kepada sunnah yang mulia yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau berkata, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, maka sang kepala pemerintah ini akan mendapatkan pahala karena pelarangan tersebut. Berikanlah jawaban dengan tulisan dan dalil. Nah, ini adalah pertanyaan yang dipertanyakan kepada mufti tersebut, ya, bukan yang ini, bukan yang di atas. Nah, jadi Kang Sani Uye ini cuma membaca dari maqaulu sampai syadidati. Kemudian setelah sampai syadidati, dia lompati baris yang ini. Kemudian hadis diaril juga yang menyebutkan Isna'u li Ali Ja'far yang fa'aman, dia lompati juga terus ke bawah. Tiba-tiba setelah syadidati dia langsung masuk ke kata na'am ma yaf'aluhu nasu minal istima'i. Jadi pertanyaan yang pokok di dalam masalah ini dia tutup-tutupi, dia hilangkannya, dan ini merupakan kelicikan dari sang pembaca, ya. Yang jadi pertanyaan pokok di dalam bab ini adalah ini yang beliau sembunyikan. Jadi kalau kita gambarkan dengan bahasa jelasnya begini, ya,
Bagaimana kalau pemerintah menghilangkan tradisi ini, yakni tradisi yang asalnya ketika seseorang meninggal dunia, keluarga mayit yang menghidangkan makanan kepada orang yang datang. Nah, tradisi itu akan dihilangkan, diganti dengan yang sunnah. Yang sunnahnya apa? Yang sunnahnya para tetangga, para kerabat justru yang membawa makanan kepada keluarga mayit. Ini sesuai hadis Nabi yang mengatakan, Isna'u li Ali Ja'farin ta'aman fa innahum qad atahum amrun sagalahum. Kirimkan makanan kepada keluarga Ja'far, atau buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, sebab telah menimpa kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Nah, jadi kisahnya begini. Jadi seorang sahabat Nabi yang bernama Ja'far meninggal dunia. Kemudian Nabi memerintahkan kepada tetangganya, kerabat-kerabatnya, ketika Ja'far meninggal dunia, maka kirimkan makanan kepada keluarga yang meninggal dunianya. Sebab dia kan sedang berduka cita, sedang kesusahan. Nah, maka ini menjadi hukum, menjadi sunnah. Sunnahnya ketika seseorang meninggal dunia, maka para tetangga, para kerabat yang harus mengantarkan makanan kepada orang yang sedang berduka cita, kepada keluarga mayit, ya. Nah, ini pertanyaannya begini, bagaimana kalau tradisi yang sebelumnya diganti dengan yang sunnah seperti ini? Apakah kami akan mendapatkan pahala sebagai pemerintah? Itu pertanyaan pokoknya. Cuman kenapa oleh Kang Sani Uye ini tidak dijelaskan? Kami menganggap kenapa ini tidak disampaikan, karena jika para tetangga, kemudian para kerabat yang mengantarkan makanan kepada keluarga mayit, maka ketika tahlilan tidak akan ada besek, itu tidak mendapatkan besek, ya. Nah, setelah mendapat pertanyaan tersebut, sang mufti menjawab, kata mufti, Alhamdulillahi wahdahu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salikina nahjahum ba'dahu. Allahumma as'aluka al-hidayata lis-sawabi. Artinya, segala puji milik Allah dan semoga salawat serta salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya setelahnya. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk kepada kebenaran. Kemudian beliau jawab baru, Naam, ma yaf'aluhu nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'i ta'ami minal bid'il munkarah allati yusabu ala man aiha walil amri. Nah, setelah mendengar pertanyaan yang disembunyikan oleh Kang Sani Uye itu, bagaimana hukumnya jika kita menghilangkan tradisi ini diganti kepada tradisi yang sunnah, itu akan mendapatkan pahala atau tidak, wahai mufti? Kira-kira seperti itu. Maka dijawab oleh Syekh, oleh mufti tersebut, iya, ma yaf'aluhu an-nasu minal ijtima'i 'inda ahli al-mayyiti wa sun'i at-ta'ami minal bid'il munkarah allati yusabu 'ala man 'aiha walil amri. Kata Syekh, apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa kumpul-kumpul di keluarga mayit, kemudian membuat makanan untuk yang hadir, ya, untuk yang tahlil bahasanya, itu hukumnya bid'ah yang munkar, yang pemerintah ketika melarang acara tersebut, tradisi tersebut akan mendapatkan pahala, ya. Nah, jadi ini jawaban dari pertanyaan tadi. Makanya nyambung, ini ada kata waliul amri, ini juga ada kata roisul hukami, kepala pemerintah. Makanya disebut waliul amri, jawabannya di bawah. Jadi bukan jawaban yang atas, bukan. Kalau ini dikhususkan menjawab yang ini, yang atas, yang Kang Sani Uye sampaikan, dia itu menggiring opini seolah-olah kalau orang yang mampu, kalau orang yang kaya boleh nanti menyuguhkan makanan, kalau orang yang miskin tidak boleh. Sebenarnya ini penggiringan opini ke arah situ, dan terbukti sekarang banyak sekali orang mengatakan seperti itu, ya, dari kalangan ustadz. Para ustadz mengatakan sebenarnya kalau kita mampu, ya udahlah, jangan maksa-maksain. Nah, itu kan ada bahasa, itu korban daripada ini. Jadi digiring opininya ke sini.
Nah, ini jadi jawaban kata mufti tersebut mengenai hukum membuat makanan kumpul-kumpul di keluarga mayit. Kata mufti tersebut, ma yaf'aluhu an-nasu minal ijtima'i 'inda ahli al-mayyit wa sun'i at-ta'ami minal bid'il munkarah allati yuthabu 'ala man'iha walil amri. Adapun apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa kumpul-kumpul di keluarga mayit dan membuat makanan untuk yang hadir ya, untuk yang tahlil, itu hukumnya bid'ah yang munkar, yang pemerintah mendapatkan pahala ketika melarang acara tersebut. Jadi fatwanya dari mufti ini, kumpul-kumpul di keluarga mayit itu, membuat makanan di sana, itu hukumnya bid'ah yang munkar ya. Kemudian lihat di halaman 146 di baris ke-11 ya. Baris ke-11 terlihat enggak? Atau diedit lagi? Nah, di sini. Di sini juga disebutkan bahwa ولا شك أن منع الناس من هذه البدعة المنكرة فيه إحياء للسنة, dan tidak diragukan lagi bahwa melarang masyarakat dari bid'ah yang munkar ini padanya ada bentuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah ya. Dan tidak diragukan lagi bahwa melarang masyarakat dari bid'ah yang munkar ini ada bentuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah ya. Kemudian wa fathun likatsirin min abwabil khair wa ghalqun likatsirin min abwabish syarri. Kemudian membuka banyak pintu kebaikan. Jadi jika melarang tradisi ini, pertama akan menghidupkan sunnah, kemudian mematikan bid'ah, kemudian membuka pintu kebaikan dan menutup banyak pintu keburukan. Karena masyarakat benar-benar sedang bersusah payah, yang hal ini mengantarkan pada pembuatan makanan tersebut hukumnya haram ya. Yu'addi ila an yakuna dzalika sun'u muharraman ya. Jadi ada yang mengatakan hukumnya bid'ah yang munkar. Jadi ada yang mengatakan hukumnya bid'ah yang munkar, ada juga yang mengatakan hukumnya haram ya. Nah, kemudian mufti dari Hanafiyah juga menjawab ini di baris ke-15 ya, di baris ke-15 ini disebutkan juga hukumnya. Naam yusabu waliul amri dha'afallahu lahul ajra wa ayyadahu bi ta'yidihi ala man'ihim an tilkal umuri allati hiya minal bid'il mustaqbahati indal jumhur. Benar, pemerintah atau ulil amri ya akan mendapatkan pahala atas melarangnya masyarakat dari perbuatan-perbuatan tersebut yang merupakan bid'ah yang buruk menurut mayoritas ulama ya. Nah, kemudian yang kedua, beliau kan katakan kalau ini katanya larangan makan-makan di keluarga mayit ini adalah kepada orang yang takziah. Ini juga keliru ya. Nah, jadi larangan pembuatan makanan dan kumpul-kumpul di keluarga mayit itu bukan di hari takziah saja, bukan. Itu termasuk hari ketiga, nanti hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100 dan seterusnya ya. Nah, makanya ini disebutkan wa yukrahu ittikhadhu ta'ami fil yaumil awwali was tsalisi wa ba'da al-usbu', dan dibenci membuat makanan di hari pertama, hari ketiga dan setelah hari ke-7. Mau hari ke-40, hari ke-100 ini dibenci ya membuat makanan. Nah, pertanyaannya, apakah ada orang yang takziah di hari ke-7, hari ke-40? Tidak ada ya. Orang takziah itu umumnya hari pertama sudah selesai ya. Di tempat kami pun seperti itu. Jelas, lengkap, dan tuntas ya mengenai kelicikan dan kecurangan Sani Uye dalam membaca kitab kuning, sobat-sobat. Ya, kalau menurut buah akal, video ini sudah lama ya
kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu lah video ini. Ya, tetapi ini ya cukup menjadi bukti bagaimana sebenarnya kualitas si Sani Uye, seorang santri yang diangkat setinggi-tingginya, dielu-elukan setinggi-tingginya oleh para muhibinnya, para pecintanya, ternyata hanya seorang yang licik dan curang, sobat-sobat. Jadi jelas ya, sobat-sobat. Ya, sekali lagi. Ya, karena inilah maka Sani Uye tidak dihiraukan menantang-nantang ustadz-ustadz yang mereka sebut Wahabi, ya. Dan dia dianggap sampah. Karena apa? Karena ya dia licik dan curang, sobat-sobat. Itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.